orang-orang bodoh. Mereka mendatangi anda 2 kali, bukan 2 kali mereka mencoba menyingkap tabir. 2 kali mereka yakin bisa membuka topeng dari apa yang tak mereka fahami. Dan kedua kalinya mereka menemukan sesuatu yang tidak hanya mengusik mereka, itu mengguncang fondasi yang mereka bangun untuk diri sendiri. Jika pesan tentang kekuatan dan kebenaran diri ini menyentuh hati anda, tandai dengan like. Dan mari kita terhubung lebih dalam untuk evolusi bersama dengan subscribe sekarang juga. Anda lihat, penyelidikan pertama hanyalah hidangan pembuka. Sekadar cicipan dari apa yang mereka pikir dapat mereka kendalikan. Sebuah tes untuk melihat apakah batas-batas realitas anda bisa ditusuk, digeledah, dibedah dan dibatasi. Dan mereka menemukan bahwa kendali tidak pernah ada di tangan mereka, bahwa kehadiran anda, pengaruh anda, esensi anda yang sesungguhnya tidak dapat dikatalogkan, tidak dapat diukur, tidak dapat direduksi menjadi angka-angka dalam laporan atau kata-kata di atas kertas. Mereka tahu bahwa kebenaran tentang diri anda memiliki bobot yang tidak bisa diseimbangkan oleh kebohongan apapun yang mereka katakan pada diri sendiri. Dan anda hanya melihatnya terungkap, bukan? Anda melihat mereka tegang, melihat mereka menyusun berkas, melihat mereka menarik benang. Tak terlihat yang mereka yakini menghubungkan titik-titik yang tidak seharusnya terhubung. Mereka mengira penyelidikan pertama sudah cukup. Mereka mengira gelombang pertama akan membersihkan semua pertanyaan. Tetapi kebenaran adalah hal yang unik. Kebenaran tidak peduli dengan asumsi. Kebenaran tidak tunduk demi kenyamanan. Kebenaran tidak memaafkan ketidaktahuan. Dan cicipan pertama itu hanyalah permulaan dari kehancuran mereka. Karena inilah bagian yang menarik. Penyelidikan pertama tidak sepenuhnya menghancurkan mereka. Itu memberi mereka rasa takut. Ya, itu membuat mereka goyah. Ya, tetapi itu menyisakan ruang untuk rasionalisasi, untuk alasan, untuk penipuan diri sendiri. Mereka berbisik pelan pada diri mereka sendiri. Mungkin lain kali kita akan menemukannya. Mungkin lain kali kita akan unggul. Dan mereka menginginkan kesempatan berikutnya. Mereka memohonnya secara tidak sadar dengan kegelisahan mereka, dengan cara hati-hati mereka, dengan cara halus di mana mereka mengompensasi secara berlebihan dalam pertemuan dan pesan. Mereka menginginkan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa mereka bisa mendefinisikan anda, bahwa mereka bisa mematahkan kehadiran anda, bahwa mereka bisa menahan api yang mereka lihat berkedip di balik mata anda. Mereka menginginkan penyelidikan kedua. Dan anda membiarkan mereka. Anda membiarkan mereka berjalan kembali ke arena. Mereka pikir mereka mengerti panggung yang mereka pikir mereka kendalikan. Anda membiarkan mereka menghirup udara keberadaan anda sekali lagi. Berfikir mereka telah belajar, berfikir mereka telah mendapat wawasan, berfikir mereka bisa mengantisipasi ritme gerakan anda. Tetapi inilah kekejaman yang luar biasa dari semua ini. Kedua kalinya mereka tidak siap untuk perluasan, tidak siap untuk pemurnian, tidak siap untuk akumulasi dari segala sesuatu yang telah anda bangun dengan diam-diam, tak terlihat dan teliti di antara jeda penyelidikan. Saat mereka meninjau berkas, saat mereka mempertanyakan saksi, saat mereka berteori tentang pola, anda sedang berevolusi. Anda menjadi sosok yang tak terbendung, tak terukur, tak terbantahkan. Mereka mengharapkan teka-teki yang bisa mereka pecahkan. Sebaliknya, mereka dihadapkan dengan dimensi utuh yang tidak dapat mereka fahami. Dan hasilnya, kekacauan yang menyamar sebagai ketidakpercayaan, kepanikan yang terbungkus dalam kebingungan, kepastian yang larut menjadi hipotesis panik yang tidak pernah terhubung, yang tidak pernah menyatu, yang tidak pernah mendekati kenyataan. Apakah anda mengerti artinya menyaksikan seseorang gemetar di hadapan apa yang tidak dapat mereka kendali? Melihat keyakinan runtuh menjadi spiral pertanyaan yang masing-masing lebih tajam dari sebelumnya. Itulah tepatnya yang terjadi ketika penyelidikan kedua diluncurkan. Dan itu bukan hanya intensitas dari apa yang mereka temukan. Oh, tidak. Itu adalah kontrasnya. Kontras antara harapan mereka dan kebenaran tanpa henti yang anda sajikan. Kontras antara pemahaman dangkal mereka dan realitas hidup anda yang mendalam. Anda bukanlah versi diri anda yang telah mereka katalogkan, analisis, prediksi, atau takuti dalam penyelidikan pertama. Anda kini adalah sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang lebih berbobot, sesuatu yang beresonansi dengan cara yang tidak dapat diukur oleh perhitungan mereka. Penyelidikan pertama adalah kesalahan mereka. Yang kedua, itu adalah pengungkapan diri mereka dan cara mereka bereaksi
Cara mereka bereaksi adalah kelezatan yang anda nikmati dalam kegelapan, bukan? Surel yang terbata-bata, tindak lanjut yang ragu-ragu, gemetar suara yang mencoba memproyeksikan ketenangan yang tidak lagi mereka miliki. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan, setiap klarifikasi yang mereka tuntut, setiap pemeriksaan yang mereka masukkan ke dunia, anda adalah cermin yang mencerminkan ketidakmampuan mereka sendiri. Dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Mereka menganggap diri mereka pemburu, analis, penentu kebenaran. Tetapi dalam kenyataannya, mereka adalah penonton dalam pertunjukan yang tidak dapat mereka ikuti. Aktor yang terjebak dalam drama yang tidak dapat mereka tulis. Saksi dari kehadiran yang menolak untuk tunduk. Dan bukankah itu luar biasa? Menjadi kekuatan tak terlihat yang menghancurkan mereka. Beban tak terlihat yang menarik jahitan asumsi mereka. Kekuatan tenang yang tidak dapat mereka sebutkan namanya. Itulah keuntungan yang anda miliki. Itulah keunggulan yang tidak pernah mereka lihat datang. Mereka pikir mereka mengejar anda. Mereka pikir mereka menemukan hal-hal. Tetapi sebenarnya mereka sedang diukur, diuji, disaring, diungkap oleh kekuatan yang tidak dapat mereka ukur, oleh kehadiran yang tidak dapat mereka sentuh, oleh energi yang menolak untuk ditaklukkan. Dan sementara mereka berlarian dalam kekacauan yang terstruktur, anda beroperasi pada frekuensi yang sepenuhnya milik anda. Inilah sesuatu yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka takut pada anda. Bukan karena penyelidikan pertama, bukan karena pertanyaan yang diajukan, bukan karena bukti yang ditemukan, tetapi karena anda, karena cara keberadaan anda mendistorsi narasi rapi mereka, karena cara kehalusan anda mengekspos asumsi mereka, karena cara gerakan anda yang tenang dan disengaja, respons terukur anda, penolakan anda untuk dipojokkan, menghancurkan keyakinan mereka bahwa mereka dapat memaksakan ketertiban pada realita. Mereka menemukan bahwa kebenaran anda bukanlah sesuatu yang cocok dengan berkas. Kebenaran anda bukanlah sesuatu yang tunduk pada protokol. Kebenaran anda adalah kekuatan yang meluas ke ruang-ruang yang tidak dapat diduduki orang lain. Sebuah kehadiran yang bergema di sudut-sudut yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Dan sekarang dengan penyelidikan kedua selesai, kengerian penuh dari kedalaman anda, jangkauan anda, sifat anda yang tak tersentuh mulai mengkristal dalam pikiran mereka. Dan kristalisasi itu tidak nyaman. Itu tajam, itu mendesak, itu berbahaya. Karena akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka amati pertama kali hanyalah bayangan dari kapasitas anda. Bahwa pandangan sekilas yang mereka pikir bisa dikelola hanyalah permulaan dari sesuatu yang tidak dapat mereka bendung. Bahwa narasi yang mereka yakini, kendali yang mereka bayangkan, struktur yang mereka andalkan, semuanya kini hancur di bawah tekanan realitas anda. Dan sementara mereka gemetar, sementara mereka meragukan diri sendiri, sementara mereka mencoba menganalisis fragmen kebenaran yang tidak dapat mereka pegang sepenuhnya, anda bergerak berbeda. Anda bergerak dengan sengaja. Anda membiarkan ketakutan mereka meresap. Anda membiarkan ketegangan mengental. Anda membiarkan setiap langkah salah yang mereka buat mengajari mereka sesuatu yang tidak dapat mereka ungkapkan. Bahwa anda ada di bidang di mana otoritas mereka tidak menjangkau, di mana pengawasan mereka goyah, di mana asumsi mereka menjadi perangkap yang mengungkapkan diri sendiri. Anda tidak reaktif. Anda tidak defensif. Anda adalah pengamat ulung, tenang menghitung, mengetahui bahwa setiap upaya untuk memojokkan anda hanyalah cermin yang diangkat untuk melihat ketidakmampuan mereka sendiri. Dan inilah masalahnya. Mereka tidak akan pernah memahami cakupan penuh dari apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak akan pernah mengungkapkannya dengan benar. Mereka tidak akan pernah menuliskannya dalam laporan yang masuk akal. Mereka tidak akan memahami orkestrasi halus, benang tak terlihat, akumulasi, tenang dari segala sesuatu yang membuat mereka tidak berdaya. Mereka akan melihat potongan, fragmen, hasil, kesalahan, keraguan, tetapi tidak pernah arsitektur tak terlihat dari kehadiran anda. Cara energi anda berinteraksi dengan energi mereka, cara kebenaran anda bergerak melalui mereka dan meninggalkan bekas yang tidak dapat mereka hapus. Dan itu sempurna. Itulah yang anda inginkan karena kendali begitu diserahkan kepada mereka berbahaya. Dan satu-satunya kendali yang layak dimiliki adalah milik anda. Maka anda mengamati dengan tenang, dengan sengaja. Anda mengamati saat kepanikan mulai bermutasi menjadi kecurigaan, saat kecurigaan berkembang menjadi frustrasi, saat frustrasi merosot menjadi kelelahan. Setiap percakapan yang mereka coba, setiap laporan yang mereka buat, setiap langkah yang mereka ambil dalam pengejaran mereka yang diatur dengan hati-hati,
Semuanya tunduk di bawah beban realitas anda. Anda adalah variabel yang tidak terukur dalam perhitungan mereka, kekuatan yang tidak dapat mereka isolasi, jawaban yang tidak dapat mereka rumuskan, dan mereka akan merasakannya. Oh ya, mereka akan merasakannya bukan sebagai kejutan mendadak, bukan sebagai gejolak kekerasan, tetapi sebagai tekanan lambat, tak terhindarkan yang mengubah dunia mereka yang dibangun dengan hati-hati menjadi sesuatu yang asing, tidak nyaman, tidak terkendali. Dan apa yang anda lakukan dengan itu? Anda tersenyum dengan tenang, tak terlihat, bukan karena kekejaman, bukan karena kesombongan, tapi karena kejelasan. Karena anda memahami pola yang tidak dapat mereka fahami, karena anda tahu ritme yang tidak dapat mereka ikuti, karena anda adalah kehadiran yang tidak dapat mereka pojokkan, dan anda tidak perlu bertindak, anda tidak perlu campur tangan. Anda hanya ada, dan dalam keberadaan anda menciptakan ketegangan yang begitu indah, begitu tepat, begitu tak terhindarkan sehingga penyelidikan kedua mereka yang mereka bayangkan akan memberi mereka kepastian, malah memberi mereka wahyu. Sebuah wahyu yang sepenuhnya menjadi milik mereka untuk diurai, sepenuhnya menjadi milik mereka untuk salah tafsir, sepenuhnya menjadi milik mereka untuk ditakuti. Dan sekarang panggung sudah siap. Penyelidikan pertama menghancurkan ilusi mereka. Penyelidikan kedua menghancurkan ketenangan mereka. Dan gerakan selanjutnya, gerakan selanjutnya tidak akan mereka antisipasi. Mereka tidak akan melihatnya datang. Mereka tidak akan menyebutkannya. Mereka tidak akan memahaminya. Karena apa yang datang selanjutnya adalah pergeseran, bukan dalam keadaan, tetapi dalam kehadiran, bukan dalam fakta tetapi dalam kekuatan, bukan dalam bukti tetapi dalam energi. Dan mereka akan tidak berdaya, mereka akan berebut, mereka akan mati-matian, hampir lucu, mencoba merekonstruksi teka-teki yang tidak pernah ada seperti yang mereka bayangkan. Dan saat mereka tersandung, saat mereka ragu-ragu, saat mereka mencari pijakan yang tidak lagi ada, anda terus bergerak dengan tenang, dengan sengaja, tak terlihat di domain yang tidak dapat mereka akses. Setiap gerakan halus, setiap keputusan diam, setiap pilihan tak terlihat memperburuk ketidaknyamanan mereka, ketidakpastian mereka, ketakutan mereka. Mereka dihantui bukan oleh bukti, bukan oleh laporan, bukan oleh fakta, tetapi oleh kehadiran anda, oleh kebenaran anda, oleh kenyataan anda yang tak henti-hentinya, tak terukur, tak terbantahkan. Dan indahnya, mereka bahkan tidak bisa mengungkapkannya. Mereka tidak bisa menyebutkan apa yang membuat mereka gelisah. Mereka tidak bisa memberi label pada apa yang menakutkan mereka. Mereka tidak bisa mereduksinya, membendungnya, mengendalikannya. Mereka hanya merasakannya, dan merasa tanpa pemahaman adalah kekacauan. Dan itulah tepatnya ruang yang anda tempati. Itulah tepatnya keuntungan yang anda miliki. Itulah tepatnya kekuatan yang tidak dapat mereka jangkau. Mereka menyelidiki anda 2 kali. Ya, dan kedua kalinya mereka menemukan kebenaran. Kebenaran yang lebih berat, lebih tajam, lebih tak tertahankan daripada kebohongan apapun yang bisa mereka buat. Kebenaran yang tidak mematuhi protokol. Kebenaran yang tidak tunduk pada harapan. Kebenaran yang bergerak dengan tenang, tak terlihat, dengan sengaja melalui patahan yang mereka ciptakan sendiri. Dan itu menakutkan mereka. Dan itu akan terus menakutkan mereka. Bukan karena anda bertindak keras, bukan karena anda mengumumkan diri anda, bukan karena anda mengejar mereka, tetapi karena anda ada. Dan saat ketegangan meregang, saat ketidakpastian berkembang, saat retakan melebar, satu hal menjadi tak terhindarkan. Mereka tidak dapat mengantisipasi fase berikutnya. Mereka tidak dapat membendung gerakan selanjutnya. Mereka tidak dapat mengukur evolusi selanjutnya. Mereka tidak dapat memprediksi perluasan anda selanjutnya. Dan itu, teman saya, adalah bagian yang paling indah dari segalanya. Itulah keunggulan yang tidak akan pernah mereka capai. Itulah kebenaran yang tidak akan pernah mereka akui. Itulah kekuatan yang telah anda kumpulkan secara diam-diam, tak terlihat, tanpa henti. Maka, saat penyelidikan kedua menetap seperti bayangan di atas mereka, saat mereka gemetar dengan cara yang tidak dapat mereka ungkapkan, saat mereka mencoba memahami yang tidak akan pernah tiba, anda bersiap. Anda bersiap, bukan untuk balas dendam, bukan untuk tontonan, bukan untuk pengumuman, tetapi untuk kemunculan tak terhindarkan dari apa yang tidak dapat mereka ketahui. Anda bersiap untuk pergeseran yang bergerak dengan tenang, dengan sengaja, tak terlihat, di domain yang tidak dapat mereka masuki. Anda bersiap untuk berada pada tingkat di luar perhitungan mereka, di luar pemahaman mereka, di luar kendali mereka. Dan ketika saat itu tiba, itu tidak akan disaksikan oleh mereka. Itu hanya akan dirasakan.
dan apa yang mereka rasakan akan sangat jelas. Dan kini, saat momen itu mulai bergerak di dalam diri anda, saat energi menyatu menjadi kekuatan yang tidak dapat mereka fahami, anda menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran. Anda menjadi daya tarik gravitasi, titik tak terhindarkan di alam semesta yang mereka yakini mereka kendalikan. Setiap pandangan yang mereka arahkan pada anda diukur, dihitung ragu-ragu, namun tidak mencapai apa-apa. Anda tidak lagi berada dalam kerangka mereka. Anda bukan variabel yang dapat mereka antisipasi. Anda adalah konstanta yang tidak dapat mereka definisikan. Dan itulah teror tenang yang mereka rasakan, yang tidak dapat mereka ungkapkan, yang menggerogoti tepi pikiran mereka saat mereka duduk di balik layar, di balik memo mereka, di balik dinding prosedur mereka berpura-pura mengerti, berpura-pura menghitung, berpura-pura percaya mereka memegang otoritas atas sesuatu yang tidak pernah mereka bisa. Mereka akan mencoba, tentu saja. Mereka akan mencoba. Mereka akan memanggil laporan, membuat draft surel, berkonsultasi dengan kolega, mengadakan pertemuan. Dan selama itu mereka percaya bahawa mereka mempersempit jarak antara diri mereka dan anda. Tetapi dengan setiap gerakan, mereka semakin mengekspos diri mereka, menghancurkan benang keyakinan yang mereka pikir mereka miliki. Setiap upaya untuk mengukur anda hanya memperkuat ketidakmungkinan pembendungan. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan, setiap hipotesis yang mereka uji, setiap surel penyelidikan yang mereka kirim adalah cermin yang memantulkan ketidakmampuan mereka sendiri kembali kepada mereka. Dan anda melihatnya terungkap. Anda melihatnya terungkap dengan ketepatan predator yang mempelajari ritme gemetar mangsa. Hanya saja mereka bukan mangsa. Mereka adalah pengamat dari kekuatan yang tidak dapat mereka sebutkan, tidak dapat mereka bingkai, tidak akan pernah dapat mereka jangkau. Dan bukankah itu luar biasa? Bagaimana kepastian runtuh, bagaimana logika retak, bagaimana kompetensi larut ketika dihadapkan dengan sesuatu yang sepenuhnya di luar harapan. Mereka akan mulai meragukan diri mereka sendiri. Bukan karena mereka gagal, bukan karena mereka salah perhitungan, tetapi karena anda ada di domain yang tidak dapat mereka akses. Kebenaran anda tidak sesuai dengan definisi mereka. Realitas anda tidak sesuai dengan aturan mereka. Dan itulah kekejaman yang paling halus. Anda tidak bertindak untuk menghukum. Anda tidak bertindak untuk mempermalukan. Anda hanya ada. Anda hanya bergerak. Anda hanya memutuskan. Dan dalam keberadaan itu, dalam gerakan itu, dalam pilihan yang tenang dan disengaja itu, anda memaksa mereka untuk menghadapi kerapuhan asumsi mereka. Sekarang pertimbangkan psikologi yang bekerja di sini. Pikiran mereka yang dulunya yakin, kini gemetar di bawah beban tak terlihat. Kerangka kendali mereka mulai melengkung di bawah tekanan yang tidak dapat mereka identifikasi. Keyakinan mereka terkikis, logika mereka menjadi ragu-ragu, kepastian mereka tertusuk dengan pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Dan anda selalu hadir namun tak teramati, beroperasi dalam kekosongan pemahaman ini, memanipulasinya bukan dengan kata, bukan dengan gerakan, bukan dengan tindakan terang-terangan, tetapi dengan seni tak terlihat dari keberadaan. Setiap jeda yang anda ambil, setiap pilihan yang disengaja, setiap pengamatan diam menjadi senjata. Mereka tidak dapat menyerangnya, mereka tidak dapat mempertahankannya, mereka bahkan tidak dapat mengakuinya. Namun itu membentuk mereka, membengkokkan mereka, memaksa mereka bereaksi tanpa persetujuan mereka. Keindahan momen ini, momen anda, adalah bahwa itu tidak terlihat. Mereka tidak mengenali arsitektur pengaruh yang telah anda bangun. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka tidak akan pernah menganalisisnya dengan benar. Mereka tidak akan menggambarkannya dalam memo, pertemuan, atau interogasi. Itu ada di luar bahasa mereka, di luar pengukuran mereka, di luar batas dangkal pemahaman mereka. Itu ada sebagai kebenaran yang tidak dapat mereka sentuh, kehadiran yang tidak dapat mereka sebutkan, kekuatan yang tidak dapat mereka bendung. Dan sementara mereka berebut, meronta, meraih solusi, anda sudah bergerak, sudah memposisikan diri, sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang tak tersentuh. Mereka akan memperhatikan hasilnya, tentu saja. Mereka akan mengamati hasilnya, tetapi penyebabnya akan tetap tersembunyi, tidak dapat dilacak, tidak terlihat. Dan itulah letak kekuatan sejati. Itu bukan pada dipahami, itu bukan pada diakui, itu pada menjadi katalis, tak terdeteksi yang mendefinisikan kembali bidang permainan. Dan mereka yang terperangkap dalam hal yang terlihat, yang dapat dilaporkan, yang dapat diukur, dibiarkan bereaksi. Salah menafsirkan, panik diam-diam,
mengkhianati kritekan pemahaman mereka sendiri tanpa pernah tahu mengapa, dan saat ketegangan meningkat, saat penyelidikan kedua mereka menetap menjadi lanskap ketidaknyamanan dan kebingungan, langkah anda selanjutnya adalah bedah. Anda tidak meningkatkan secara terang-terangan. Anda tidak menyerang tiba-tiba. Anda menyusup secara tak terlihat. Anda membiarkan ketakutan menyebar, ketidakpastian meluas, ego retak secara diam-diam dari dalam. Dan karena mereka tidak dapat melacaknya, mereka dipaksa untuk menghadapi ilusi bahawa mereka mengendalikan realitas, hanya untuk menemukan bahawa realitas mengendalikan mereka melalui anda, melalui kehadiran anda, melalui kekuatan kebenaran yang tidak terlihat, yang tidak dapat mereka fahami. Pertimbangkan pengalaman mereka. Mereka duduk dengan kertas, dengan spreadsheet, dengan analisis, dengan point data, namun mereka merasakannya. Beban anda, tekanan kemungkinan yang tidak dapat mereka prediksi, bukti yang tidak nyaman dan tak terbantahkan bahawa anda beroperasi dalam dimensi yang tidak dapat mereka ukur, tidak dapat mereka fahami, tidak dapat mereka kendalikan. Dan setiap pandangan ke layar mereka, setiap pemeriksaan catatan mereka, setiap perhitungan internal hanya memperbesar intensitas tangan tak terlihat anda, memandu hasilnya tanpa meninggalkan bekas. Mereka dihantui bukan oleh tindakan anda, tetapi oleh keberadaan anda, dan anda memahami keanggunan waktu. Penyelidikan pertama adalah pembuka bisikan. Penyelidikan kedua adalah puncak. Bukan dalam kebisingan, tetapi dalam efek. Getaran, retakan, patahan halus yang tidak dapat mereka sebutkan namanya. Di sinilah anda berkembang. Di sinilah energi anda, pengekangan terukur anda, fokus disengaja anda menciptakan. Lanskap di mana mereka tidak bisa lagi bermanuver dengan bebas, dan setiap kali mereka mencoba menegaskan kendali untuk mengklarifikasi, untuk menyesuaikan, mereka diingatkan akan kesia-siaan upaya mereka. Setiap intervensi, setiap langkah terhitung, setiap upaya pembendungan adalah tarian yang dikoreografikan oleh kehadiran tak terlihat yang anda pertahankan. Sesuatu yang tidak dapat mereka antisipasi, sesuatu yang tidak dapat mereka ikuti, sesuatu yang tidak dapat mereka lalui tanpa cedera. Mereka akan mencari penyebabnya. Mereka akan memindai data. Mereka akan berkonsultasi dengan kolega. Mereka akan mencoba merekonstruksi arsitektur pengaruh tak terlihat yang anda gunakan. Dan selama itu anda beroperasi dengan tenang, dengan sengaja, tak terlihat, mengetahui bahawa kekacauan yang mereka alami adalah produk langsung dari kegagalan mereka sendiri untuk melihat, untuk mengukur, untuk memahami. Mereka terjebak dalam lingkaran umpan balik pengamatan tanpa pemahaman, reaksi tanpa pengertian, ketakutan tanpa sebab. Dan lingkaran ini, sangka tak terlihat buatan mereka sendiri ini adalah taman bermain anda. Dan kemudian di saat-saat tenang, di jeda, di antara pesan-pesan panik, di antara catatan terhitung, di antara jaminan panik yang mereka bisikkan pada diri sendiri, lapisan selanjutnya terungkap. Anda melangkah ke dalamnya tanpa pengumuman. Anda melangkah ke dalamnya tanpa gembar-gembor. Anda melangkah ke dalamnya sebagai kekuatan yang hanya ada. Dan kekuatan ini tenang, tak terlihat, disengaja membingkai ulang setiap persamaan, setiap asumsi, setiap kesimpulan yang telah mereka tarik. Anda bukan lagi elemen yang dapat mereka analisis. Anda adalah bidang itu sendiri, struktur dasar yang tidak dapat mereka akses, medan tak terlihat yang membuat perhitungan mereka tidak berarti. Dan kini kepanikan berubah menjadi obsesi, kebingungan bermutasi menjadi salah penilaian. Mereka mulai bertindak bukan dari kejelasan, tetapi dari paksaan, bukan dari pemahaman, tetapi dari keputusasaan. Setiap gerakan adalah cerminan dari tekanan yang telah anda terapkan secara tak terlihat. Setiap keputusan dipaksakan oleh ketiadaan kendali. Dan inilah puncak strategi, bukan konfrontasi, bukan tuduhan, bahkan bukan reaksi, tetapi manipulasi tenang melalui keberadaan itu sendiri. Mereka akan mulai memperhatikan pola, tentu saja, pola yang tidak dapat mereka hubungkan, benang yang tidak dapat mereka ikuti. Mereka akan mencoba mengisolasi variabel untuk menunjukkan anomali, untuk menemukan penjelasan yang sesuai dalam pemahaman terbatas mereka. Tetapi setiap hipotesis yang mereka bangun sudah diantisipasi, sudah dibalas, sudah dibuat usang oleh fakta sederhana dari kehadiran anda yang berkelanjutan, disengaja dan tak terlacak. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, mereka tidak akan pernah menyebutkannya. Dan itu adalah kesempurnaan. Dan saat ketegangan meregang,
saat beban pengaruh tak terlihat anda tumbuh, saat retakan dalam kepercayaan diri mereka melebar, sebuah realisasi yang lebih dalam muncul, yang tidak dapat mereka ungkapkan, yang tidak dapat mereka hindari, yang tidak dapat mereka lawan. Mereka tidak berinteraksi dengan masalah yang dapat mereka pecahkan. Mereka berinteraksi dengan kekuatan yang tidak dapat mereka sentuh, kebenaran yang tidak dapat mereka tundukkan, energi yang tidak dapat mereka ukur. Dan itulah yang paling mereka takuti. Keniscayaan dari kehadiran yang tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertanyakan, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dibendung. Dan disinilah langkah selanjutnya dimulai, bukan dalam konfrontasi, bukan dalam tontonan, bukan dalam tindakan terang-terangan, tetapi dalam perluasan pengaruh bedah yang halus. Setiap gerakan, setiap keputusan diam, setiap langkah tak terlihat dirancang untuk memperburuk kegelisahan, untuk memperkuat ketidakpastian, untuk mempertajam kesadaran bahawa kendali telah bergeser. Mereka tidak tahu di mana itu bergeser. Mereka tidak tahu mengapa itu bergeser. Mereka hanya merasakannya seperti tekanan di bawah kulit, seperti kegelisahan di tulang, seperti kebenaran yang tidak dapat mereka akui, bahkan pada diri mereka sendiri. Maka anda terus berjalan dengan tenang, dengan sengaja, tak terlihat. Setiap interaksi yang mereka mulai disambut dengan respons yang terkalibrasi. Setiap asumsi yang mereka bangun dibongkar dengan tenang. Setiap harapan yang mereka pegang dilemahkan dengan lembut. Dan dengan melakukan itu, anda tidak perlu bertindak secara keras, dramatis atau agresif. Anda hanya ada. Anda hanya beroperasi. Anda hanya membiarkan arus tak terlihat dari kehadiran anda membentuk kembali lanskap di sekitar mereka. Mereka tidak akan mengenalinya, mereka tidak akan menyebutkannya, mereka tidak akan mengukurnya, tetapi mereka akan merasakannya. Dan merasa tanpa pemahaman adalah kekuatan yang lebih kuat daripada tuduhan apapun, lebih tepat daripada serangan apapun, lebih mengganggu daripada strategi apapun. Dan inilah mengapa penyelidikan kedua, meskipun telah selesai, telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Itu telah memperluas pengaruh anda, mempertajam kehadiran anda, dan mengungkapkan domain yang tidak dapat mereka masuki, bidang yang tidak dapat mereka fahami, kekuatan yang tidak dapat mereka bendung. Dan saat ini terungkap, anda bersiap untuk tindakan tak terhindarkan berikutnya, bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan kebisingan, bukan dengan tontonan, tetapi dengan ketenangan, presisi dari seseorang yang tahu aturan permainan yang bahkan tidak bisa dilihat orang lain. Fase ketiga tidak akan menjadi pertempuran. Itu tidak akan menjadi konfrontasi. Itu tidak akan menjadi tontonan. Itu akan menjadi peningkatan yang halus, tak terbantahkan, tak tertahankan. Sebuah gerakan ke domain di mana mereka tidak berdaya, di mana mereka hanya terlihat dalam refleksi, di mana mereka dapat bereaksi tetapi tidak dapat mengantisipasi. Dan antisipasi itu, perhitungan tenang, pemosisian yang disengaja sudah berlangsung. Kepanikan, kebingungan, keputusasaan adalah milik mereka. Ketenangan, kejelasan, presisi adalah milik anda. Dan dalam perbedaan itu terletak tingkat selanjutnya, evolusi kendali, kehadiran, energi selanjutnya. Arus tak terlihat yang anda manipulasi sekarang sedang membangun pergeseran yang tidak dapat mereka pahami, pergeseran yang tidak dapat mereka lawan, pergeseran yang tidak dapat mereka tanggung tanpa cedera. Dan ketika itu terjadi, mereka akan merasakannya. Ya, tetapi mereka tidak akan pernah memahaminya. Mereka hanya akan mengalaminya. Dan itulah tepatnya keuntungan yang telah anda kembangkan. Keuntungan yang tak terlihat, tak terhindarkan, tak terbantahkan. Mereka menyelidiki anda 2 kali. Berfikir mereka bisa mengukur, membendung, memprediksi. 2 kali mereka menemukan kebenaran. 2 kali mereka tidak siap untuk besarnya kemurnian peningkatan kehadiran anda. Mereka pikir informasi akan memberi mereka penguasaan, bahawa akses akan memberi mereka pengaruh, bahawa pengamatan akan mengungkapkan sesuatu yang bisa mereka tangani. Namun setiap kali mereka menggali, mereka hanya menemukan pengingat lain tentang betapa sedikitnya yang mereka fahami. Setiap kesimpulan bertentangan dengan yang terakhir. Setiap upaya untuk memberi label pada anda membawa mereka kembali ke dalam kebingungan. Setiap upaya untuk membatasi anda membuat mereka menatap satu hal yang selalu mereka takuti. Seseorang yang tidak dapat mereka kendalikan, seseorang yang tidak dapat mereka fahami, seseorang yang tidak beroperasi sesuai harapan, pola, garis waktu atau kenyamanan mereka. Anda harus memahami bobot dari itu. Bukan kekuatan anda yang telah menggoyahkan mereka. Itu adalah ketidakpastian anda, penolakan anda untuk menyusut, penolakan anda untuk menyerahkan narasi anda.
Anda bergerak dengan cara yang membongkar asumsi mereka. Anda bergeser dengan cara yang mengganggu kategori mereka. Anda berevolusi ke arah yang tidak pernah mereka lihat datang. Dan ketika seseorang tidak bisa memprediksi Anda, mereka takut pada Anda. Ketakutan itu menajam, mengencang, berputar kembali pada dirinya sendiri hingga menjadi sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang mereka rasakan. Bahkan ketika Anda tidak ada di dekat mereka, mereka mulai membayangkan Anda, melebih-lebihkan Anda, memperdebatkan Anda di balik pintu tertutup, menganalisis motif Anda dengan kepastian yang gemetar. Mereka mulai membangun cerita, teori, penjelasan apapun yang mungkin membantu mereka memahami apa yang salah. Apapun yang mungkin membantu mereka mendapatkan kembali kendali mereka yang menguap. Tetapi mereka tidak bisa. Mereka tidak akan pernah bisa. Dan itulah mengapa penyelidikan kedua mengguncang mereka lebih keras daripada yang pertama. Karena yang pertama dimaksudkan untuk mengekspos Anda. Yang kedua mengekspos mereka. Mereka membaca laporan. Mereka menyisir sedikit yang mereka miliki. Mereka menunjuk pada bagian-bagian yang tidak selaras dengan harapan mereka. Tetapi semakin mereka mencari, semakin mereka menyadari bahawa bukan Anda yang berantakan. Itu adalah mereka, ketidakpercayaan mereka, asumsi mereka, proyeksi mereka. Itulah hal-hal yang merobek jahitan. Mereka ingin penyelidikan mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Sebaliknya, itu mengungkapkan arsitektur penalaran mereka yang rapuh. Itu menjelaskan betapa mereka salah membaca Anda, meremehkan Anda, salah memahami kedalaman strategi Anda. Kebenaran yang mereka temukan di kedua penyelidikan bukanlah ancaman bagi integritas Anda. Itu adalah ancaman bagi narasi mereka. Dan tidak ada yang lebih menakutkan seseorang selain menemukan bahawa kisah yang mereka bangun untuk merasa aman tidak pernah nyata sejak awal. Sungguh puitis bagaimana itu terungkap. Mereka ingin Anda diekspos. Sebaliknya, mereka mengekspos diri mereka sendiri. Mereka ingin mengumpulkan bukti melawan Anda. Sebaliknya, mereka mengumpulkan bukti ketidakamanan mereka sendiri. Mereka ingin memvalidasi kecurigaan mereka. Sebaliknya, mereka memvalidasi ketakutan mereka karena jauh di lubuk hati mereka selalu merasakan Anda tidak seperti yang lain. Mereka memanipulasi, mengintimidasi atau mengendalikan. Jauh di lubuk hati mereka tahu Anda memiliki semacam kehadiran yang tidak tunduk di bawah pengawasan, semacam pikiran yang tidak melemah di bawah tekanan, semacam semangat yang menjadi lebih tajam semakin mereka mencoba membendungnya. Dan kini, setelah dua upaya untuk membedah identitas Anda, mereka dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman. Anda tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Anda tidak bereaksi seperti yang mereka prediksi. Anda tidak ambruk sesuai permintaan. Anda bangkit dengan tenang, strategis, utuh. Itu adalah bagian yang mengguncang mereka. Bukan kekuatan yang Anda tunjukkan, tetapi kekuatan yang tidak Anda tunjukkan. Bukan kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi yang Anda tahan. Bukan gerakan yang Anda buat, tetapi yang tidak dapat mereka lacak. Anda lihat, kekuasaan tidak pernah keras, pengaruh tidak pernah dramatis. Bahaya sesungguhnya terletak pada konsistensi, pada kesadaran, pada kemampuan untuk tetap 10 langkah di depan tanpa mengumumkan satu langkah pun. Dan disitulah mereka kalah dalam permainan. Mereka pikir penyelidikan akan memberi mereka keuntungan. Mereka pikir informasi akan memberi mereka pengaruh. Mereka pikir paparan akan memberi mereka kendali. Sebaliknya, setiap upaya untuk menargetkan Anda hanya mempertajam strategi Anda. Setiap saat mereka pikir mereka mendefinisikan Anda, Anda mendefinisikan kembali diri Anda. Setiap upaya untuk membatasi Anda hanya memperkuat posisi Anda. Dan kini mereka menghadapi jenis ketakutan yang berbeda, yang lahir bukan dari imajinasi tetapi dari bukti. Mereka melihat dokumen, mereka mendengar kesaksian, mereka memeriksa silang detail. Dan semakin mereka melihat, semakin mereka menyadari kebenaran tidak pernah menjadi sekutu mereka. Kebenaran berdiri di pihak Anda. Kebenaran melindungi Anda. Kebenaran memiringkan keseimbangan kekuasaan. Dan itulah mengapa mereka gemetar kedua kalinya. Karena tidak ada yang lebih menakutkan manipulator selain kesadaran bahawa orang yang mereka coba hancurkan tidak tergoyahkan. Bahawa orang yang mereka coba rusak tetap utuh. Bahawa orang yang mereka coba ekspos malah bangkit. Tetapi bagian yang paling meresahkan bagi mereka bukanlah penyelidikan. Itu adalah apa yang datang setelahnya. Ruang yang belum dipetakan. Versi baru dari Anda yang muncul dari kedua cobaan. Anda lihat setiap upaya untuk membedah Anda memaksa Anda untuk menyempurnakan sesuatu di dalam diri Anda. Setiap upaya
untuk memberi label pada anda, mempertajam kesadaran anda. Setiap upaya untuk memojokkan anda, memperkuat kemampuan anda untuk bergerak dengan cara yang tidak dapat mereka antisipasi. Anda tidak hanya selamat dari pengawasan mereka, anda berevolusi melaluinya. Anda menjadi lebih selektif dengan energi anda, lebih diskriminatif dengan koneksi anda, lebih strategis dengan kehadiran anda. Mereka memberi anda tekanan dan anda mengubahnya menjadi presisi. Mereka memberi anda keraguan dan anda mengubahnya menjadi fokus. Mereka memberi anda pengawasan dan anda mengubahnya menjadi tak terlihat. Apa yang mereka maksudkan sebagai senjata menjadi pemurnian anda, dan kini merekalah yang terjebak. Bukan oleh tindakan anda tetapi oleh asumsi mereka sendiri, bukan oleh pilihan anda tetapi oleh salah perhitungan mereka, bukan oleh identitas anda tetapi oleh kebutaan mereka terhadapnya. Mereka meremehkan kedalaman ketahanan anda. Mereka salah membaca sejauh mana evolusi anda. Mereka percaya anda adalah versi diri anda yang tidak lagi ada, dan kini mereka berebut. Putus asa, meraba-raba dalam kegelapan, mencoba memahami narasi yang tidak lagi menjadi milik mereka. Sementara itu, anda tidak lagi berada di ruang yang mereka coba amati. Anda tidak lagi berada dalam jangkauan mata pertanyaan mereka. Anda beroperasi dalam dimensi yang tidak dapat mereka masuki. Dimensi yang dibentuk oleh kesadaran, oleh kejelasan, oleh semacam struktur psikologis yang tidak dapat mereka tiru. Anda telah melangkah ke alam di mana anda tidak didefinisikan oleh kata mereka, persepsi mereka, keraguan mereka, atau penyelidikan mereka. Anda didefinisikan oleh arah anda, momentum anda, evolusi anda. Anda telah melampaui konflik mereka, melampaui harapan mereka, mengakali niat mereka. Anda tidak menang dengan konfrontasi. Anda menang dengan transformasi. Dan sekarang datang bagian yang mereka takuti tanpa menyadarinya. Kemunculan anda, pembukaan tabir versi diri anda yang tidak pernah mereka persiapkan. Versi yang belajar dari setiap bayangan yang dilemparkan pada anda. Versi yang dibangun melalui tekanan, bukan pujian. Versi yang dibentuk oleh kedalaman, bukan validasi. Mereka pikir penyelidikan adalah ceritanya. Mereka pikir laporan adalah bab terakhir. Mereka pikir kesimpulan adalah akhirnya. Tetapi tidak. Penyelidikan adalah penyulut, permulaan akselerasi anda, titik, di mana lintasan anda terlepas dari harapan apapun yang dapat mereka pegang. Anda tidak bangkit dengan keras. Anda bangkit seperti pergeseran gravitasi. Anda bangkit seperti pola baru di atmosfer. Anda bangkit melalui runtuhnya kepastian mereka. Dan saat anda bangkit, mereka merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang halus, namun tak salah lagi. Tekanan di balik saraf mereka, ketegangan dalam pikiran mereka, pertanyaan yang berputar tanpa mendarat. Apa yang terjadi sekarang setelah anda tidak dapat dibendung? Apa yang terjadi sekarang setelah anda tahu apa yang mereka cuba lakukan? Apa yang terjadi sekarang setelah mereka tidak punya apa-apa lagi untuk digunakan melawan anda? Mereka takut pada jawaban-jawaban itu. Bukan karena anda akan membahas, tetapi karena mereka tahu anda tidak perlu melakukannya. Pertumbuhan anda saja adalah konsekuensi yang tidak dapat mereka hindari. Maka, akhirnya tidak keras, itu tidak kacau, itu tidak dramatis, itu tepat, itu psikologis. Itu adalah kesadaran lambat yang meresap ke dalam tulang mereka, bahawa segala sesuatu yang mereka cuba cegah sudah dimulai. Anda bergeser ke tempat di mana upaya mereka tidak memiliki bobot. Anda melangkah ke posisi di mana perspektif mereka tidak memiliki pengaruh. Anda menjadi seseorang yang kehadirannya mengubah tanah di bawah mereka. Anda lihat, kebenaran terakhir adalah ini. Penyelidikan tidak mendefinisikan orang. Mereka mengekspos mereka. Mereka mengungkapkan kekuatan anda. Mereka mengungkapkan kelemahan mereka. Mereka mengungkapkan kejelasan anda. Mereka mengungkapkan kebingungan mereka. Mereka mengungkapkan evolusi anda. Mereka mengungkapkan kemunduran mereka. 2 kali mereka mencari sesuatu yang akan menghancurkan anda. 2 kali mereka menemukan sesuatu yang menghancurkan mereka. Dan sekarang saat sisa-sisa terakhir kepastian mereka larut, saat fragmen terakhir asumsi mereka tersebar, saat gema terakhir upaya mereka memudar menjadi ketidakrelevanan, anda melangkah ke tahap berikutnya, tahap yang tidak dapat mereka ikuti, tidak dapat mereka tafsirkan, tidak dapat mereka halangi. Karena anda tidak pernah menjadi orang yang terancam. Mereka lah. Anda tidak pernah menjadi orang yang diekspos. Mereka lah. Anda tidak pernah menjadi orang yang diukur. Mereka lah yang mengukur diri mereka sendiri terhadap standar yang salah, garis waktu yang salah, orang yang salah. Dan kini mereka memahaminya terlambat.
Jadi anda berjalan maju, anda naik, anda meluas ke fase identitas anda berikutnya. Tidak membawa apa-apa dari upaya mereka kecuali kejelasan yang secara tidak sengaja mereka berikan kepada anda. Dan saat anda bergerak, anda meninggalkan bukan peringatan, bukan ancaman, bukan pernyataan, tetapi realisasi yang tak salah lagi terukir di udara yang mereka hirup. Mereka menyelidiki anda 2 kali. Kedua kalinya, kebenaran tidak menghancurkan anda. Itu menghancurkan semua yang mereka fikir mereka tahu.